Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam jumpa mahasiswa sarjana manajemen dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Betaria Efriani SMMM selaku tutor-tutor Anda pada mata kuliah Audit SDM. Anda akan diajak sama-sama untuk mempelajari mata kuliah Audit SDM dengan kode mata kuliah EKMA 4476. Untuk kali ini kita akan membahas terkait modul 6 di pertemuan minggu ke-7 dengan judul Audit Efektivitas MSDM, BK, dan Audit Pelaporan Hasil Audit SDM. Untuk selanjutnya, audit efektivitas SDM. Jadi dalam hal ini, efektivitas SDM itu dinilai dari apa saja sih? Yang pertama dinilai dari motivasinya, ya kan? Selanjutnya adalah pengembangan diri. Yang ketiga, bagaimana terwujudnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Kemudian audit efektivitas daripada organisasi, departemen, unit kerja sumber daya manusia. Ini ada beberapa pendekatan yang beranggapan organisasi sebagai wujud proses transformasi dari input menjadi output, serta mencakup 3 pendekatan. Yang pertama, goal approach, jadi pendekatan sasaran yang menekankan pada output hasilnya, yaitu sasaran departemen atau unit kerja SDM. Dalam hal ini perlu diidentifikasi sasaran yang ingin dicapai dan dinilai seberapa jauh sasaran telah dicapai. Yang kedua, research approach. Research approach adalah pendekatan sumber daya yang menekankan pada keberhasilan dari departemen atau unit kerja SDM. Yang ketiga, ada yang namanya internal process approach. Ini adalah pendekatan proses internal yang menekankan pada penilaian kesehatan dan keselamatan kerja seperti itu. Selanjutnya, jadi menurut DAF ada 7 indikator atau parameter yang menunjukkan efektivitas daripada suatu organisasi. Yang pertama adanya budaya perusahaan yang kuat dan iklim kerja yang positif. Sudah jelas ya Bapak Ibu rekan-rekan mahasiswa, budaya kerja yang baik akan mencerminkan juga kinerja yang baik. Seperti itu, karena arahannya akan sistematis, akan sesuai. Yang kedua, adanya semangat tim, loyalitas kekompakan, kemudian ada juga kerja sama tim. Selanjutnya, yang ketiga adanya percaya diri, kepercayaan dan terjadinya komunikasi yang efektif antara apa? Antara pegawai dan manajemen perusahaan tentunya. Selanjutnya ada pengambilan keputusan terkait erat dengan sumber informasi dan adanya juga komunikasi horizontal dan vertikal yang tidak terdistorsi di mana terjadi saling berbagi fakta dan juga perasaan. Selanjutnya adanya pemberian hadiah atas kinerja, adanya pertumbuhan dan pengembangan daripada bawahan, serta manajernya yang kompeten, yang mampu mewujudkan tim yang efektif. Selanjutnya adanya penyelesaian konflik yang mengacu apa? Tentunya pada kepentingan bersama, yaitu kepentingan instansi atau perusahaan. Efektivitas organisasi Departemen Unit Kerja SDM ini dinilai dari apa? Ada 3, pimpinan dan staf SDM-nya, kelompoknya, budaya, Departemen Unit Kerja SDM. Seperti itu. Dan untuk kepuasan kerja, jadi kondisi yang dirasakan, kepercayaan dan pemikiran individu terhadap pekerjaan yang memotivasi dirinya. Untuk apa? Bekerja sebaik mungkin, sehingga kinerja yang ditampilkan lebih optimal atau bisa optimal, memenuhi daripada, bahkan melebihi nih, ada keterangan melebihi target yang telah ditetapkan. Itu namanya kepuasan kerja. Sebaliknya, pegawai yang kecewa tidak memperoleh kepuasan kerja. Menurut Robbins dan Judge di tahun 2009 menampilkan reaksi sebagai berikut. Apa saja? Yang pertama exit, jadi keluar dan mencari posisi pekerjaan di perusahaan lain, resign ya Bapak Ibu ya, kita kenal dengan resign. Yang kedua, ada juga yang namanya voice.
Voice itu apa? Jadi melakukan protes. Nah, menyuarakan ketidaksetujuan akan sesuatu hal seperti itu terhadap perusahaan ataupun manajemen, namun secara aktif dan konstruktif sudah menyuarakan saran dan perbaikan seperti itu. Kemudian ada namanya loyalty. Jadi pasif menunggu dan tidak berbuat apa-apa. Namun terhadap kritik dari pihak di luar perusahaan memberikan reaksi positif. Masih memiliki kepercayaan terhadap manajemen dan menyuarakan bahwa manajemen melakukan hal yang benar. Ada juga neglect. Ini apa? Neglect ini pasif dan membiarkan kondisi perusahaan memburuk. Seperti itu. Jadi dia sering masuk tapi kurang berupaya untuk bekerja dengan baik. Seperti itu, neglect. Jadi konsep teoritis yang menyatakan adanya tingkatan audit ada dua. Yang pertama audit ketaatan asas atau compliance audit. Ini merupakan suatu pemeriksaan yang menekankan pada penyimpanan dari asas-asas yang berlaku. Yang nomor dua, ada namanya audit inovasi, merupakan suatu pemeriksaan menekankan apa? Yaitu upaya-upaya untuk mencari inovasi atau terobosan ya, inovasi terkenal dengan istilahnya terobosan baru nih, seperti itu. Jadi audit ketaatan internal ini yang tadi disampaikan di awal, ada pemeriksaan apakah praktek kebijakan, sistem, prosedur MSDM ini yang diterapkan perusahaan itu sudah sesuai belum? Dengan apa? Acuannya dengan rules, dengan peraturan-peraturan, code of conduct, ya kan, ada juga standarnya sudah sesuai belum dengan standar yang berlaku terkait dengan pengelolaan apa? Pengelolaan SDM, sumber daya manusia. Selanjutnya audit ketaatan eksternal. Tadi kita berbicara terkait internal. Sedangkan eksternal seperti apa? Di sini ada Bapak Ibu penjelasannya. Jadi audit ketaatan daripada eksternal itu mencakup apa saja? Ada pertama pemeriksaan praktik pengelolaan SDM di perusahaan, ya kan? Apakah sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku? Seperti itu. Kemudian apalagi? Pemeriksaan praktik pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan dengan undang-undang yang sudah berlaku. Jadi perusahaan perlu menekankan bahwa audit dan evaluasi penerapan K3 itu memang sangat penting untuk apa dilakukan. Audit terhadap program K3 kesehatan dan keselamatan kerja ya antara lain dapat dilakukan dengan cara apa? Mengkaji yang namanya performance metrics, yaitu apa? Indikator yang menunjukkan kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi yang berlaku. Atas dasar apa atau apa saja komponennya? Yang pertama ada trailing indicators, suatu metrik tradisional nih. Ini pengertiannya Bapak Ibu ya. Jadi dia ini berupa suatu matriks tradisional yang mengukur upaya K3 yang telah dilakukan dan upaya menilai ada atau tidaknya nih. Jadi suatu loss, indikator ini dapat dilihat dari apa? Statistik kecelakaan dan penyakit ya. Kemudian biaya pengganti pegawai yang cacat dalam hal kerja, insiden-insiden yang sering terjadi di perusahaan seperti itu. Kemudian statistik kendaraan yang mengalami kecelakaan, yang lagi pengiriman tugas ataupun lagi pengiriman barang-barang perusahaan, kemudian terdapat eksiden. Kemudian juga keseluruhan data tersebut memberi gambaran, jadi sejauh mana perusahaan itu sudah menerapkan K3-nya dengan baik, dengan efektif. Nah, seperti itu. Kemudian ada yang namanya current indicator. Jadi suatu metrik yang mengukur seberapa jauh K3 ini dilembagakan di lingkungan perusahaan. Indikatornya bisa dilihat seperti apa, dari mana? Yang pertama, dari analisa dan laporan penyelidikan penyebab kecelakaan. Kemudian adanya audit. Audit apa itu? Berupa temuan audit K3, seperti itu. Yang nantinya juga akan terlihat dari statistik kunjungan pegawai yang berobat. Seperti itu. Yang ketiga adalah leading indicators, jadi suatu metrik untuk meramalkan efektivitas daripada program K3. Indikatornya ini, jadi bagaimana perusahaan ini menemukan kendala dalam penerapan K3. Kemudian ada perancangan laporan audit MSDM berbasis kompetensi. Jadi penyusunannya seperti apa? Jadi penyusunan laporan audit MSDM BK ini merupakan hal yang wajib ya Bapak Ibu ya dilakukan oleh auditor
sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit yang telah dilakukan. Seperti itu. Jadi, dasar penyusunan laporan audit sendiri itu mencakup yang pertama ada tahap pra-laporan. Ini sebelum. Jadi sebelum. Tahap pra-laporan ini dari apa saja komponennya? Ada diskusi, ada klarifikasinya, seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, ini ada yang namanya tahapan penyusunan laporan audit SDM. Nah, jadi penyusunan laporan audit SDM ini, Bapak Ibu, sebaiknya memang penting untuk memperhatikan 4 hal. Apa saja? Ada namanya makna laporan audit. Dalam arti laporan audit yang baik, sebaiknya memuat informasi apa yang lengkap, kompleks, detail, dan bersifat faktual, fakta. Tentu tidak dibuat-buat atau diada-adakan. Kemudian signifikan dan relevan. Jadi dalam hal ini, informasi data yang objektif, informasi yang memiliki bobot, dan terkait dengan perspektif daripada MSDM. Selanjutnya adalah bentuk atau format harus sesuai dengan apa? Rencana atau sesuai dengan kesepakatan bersama, baik antara tim audit maupun pihak yang diaudit. Nah, selanjutnya yang tidak kalah penting juga adanya sistematika. Dalam apa ini? Dalam pembuatan laporan audit. Jadi tidak tumpang tindih, harus sistematis, harus cermat, lengkap urutannya, ya kan, mengikuti pola tertentu. Ada polanya Bapak Ibu. Seperti itu. Dan tidak lupa juga penyusunan laporan audit ini harus ringkas dan padat. Jadi tidak bertele-tele atau tidak memuat hal yang sekiranya tidak terlalu penting dimuat. Dan lebih utamanya juga gaya positif yang bisa menarik pembaca atau penerima laporan atau pihak yang diauditi tentunya. Jadi bagian akhir dari pelaporan audit ini biasanya itu merupakan rekomendasi yang berupa saran-saran yang disampaikan oleh auditor kepada pihak auditi. Sebaiknya rekomendasi itu ditindaklanjuti dengan apa? Program aksi yang merupakan rincian dari rekomendasi dan disusun secara bersama-sama baik antara pihak auditi dan auditor. Jadi, Bapak Ibu, memperhatikan penjelasan atas program aksi tersebut, maka agar efektif sebagai auditor Bapak Ibu seperti itu, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan atau prosesnya. Di sini ada 10 proses atau tahapan. Yang pertama, auditor mengidentifikasi dan mencatat hal-hal yang merupakan ketidaksesuaian. Selanjutnya, menyetujui ketidaksesuaian yang disampaikan auditor. Selanjutnya juga mengajukan proposal, tindakan koreksi, perbaikan, atau revisi. Yang keempat, auditor ini menyetujui proposalnya yang tadi diajukan. Selanjutnya juga di poin 5, auditi menerapkan tindakan koreksi dan perbaikan. Jadi yang tadi sudah ada auditor, ini auditi, ini auditor sudah menyetujui, maka auditi akan menerapkan tindakan koreksi atau perbaikan. Dengan apa? Memberikan bukti-bukti pendukung kepada internal auditor. Selanjutnya, auditi ini menghubungi auditor dan memberitahu bila mana tindakan koreksi atau perbaikan sudah dikerjakan atau tuntas diselesaikan. Nah, kembali lagi ke auditor. Auditor akan mengecek, mereview, ya kan, melakukan review kata sesuai informasi auditi bahwa memang sudah selesai diperbaiki. Maka auditor akan mereview dokumennya, kemudian akan disampaikan lagi ke si auditi. Selanjutnya, auditor akan mengunjungi atau mengaudit penerapan dan efektivitas tindakan koreksi atau perbaikan yang sudah disampaikan auditi tadi ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, auditor akan menyatakan tindakan koreksi atau perbaikan yang telah selesai bahwa memang benar bagi manajemen serta memastikan permasalahan yang sama tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Itulah merupakan komponen atau hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ataupun proses terkait pelaporan audit. Seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas perhatian dan waktunya. Jangan lupa tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk membaca RAT atau S, dan yang penting adalah untuk materi pokok, materi inti di ECMA 4476, materi esensialnya dari audit SDM, Bapak Ibu. Silakan sekali lagi saya ingatkan,
untuk bisa mengikuti diskusi, tugas, latihan dengan baik karena nanti akan berpengaruh pada nilai akhir yang Bapak Ibu peroleh. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.